Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubayah sangat menyayangi anak semata wayangnya tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengebul. Berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan, maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Suatu hari, di pantai berlabuhlah sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Setelah ikut kapal berlayar, begitu Rashid banyak upaya untuk dapat saat ikut berlayar. Syukur Malin kapalnya telah berubah dijemput jadi lebih baik. Dan sekarang aku bisa pulang bawa banyak uang untuk keluargaku yang lama aku tinggalkan. Aku pergi menunggu sebuah pertemuan seperti ini. Tidak makan itu, sudah beberapa kali. Apa kamu sudah seperti itu? Aku tak tahu pasti Malin, tapi aku bisa bantu bilang pada kepala kapal. Tapi sebelum itu kau bilang kepada ibu dahulu. Sebab merantau pergi berlayar tidak dibilang. Jangan terlalu lama yang Malin. Kita besok bisa kabarnya sudah berlayar lagi. Ya kawan, aku menyebut aku akan pulang meminta itu dahulu. Terima kasih Rashid. Ya sama-sama Malin. Malam hari itu juga, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Restu untuk apa? Mau kemana kamu nak? Apa ibu kalian akan pergi jauh-jauh? Kau ini satu-satunya anak ibu, harta ibu paling berharga, Malin. Agar ibu tidak dapat bekerja terus. Ibu tak butuh banyak uang, Malin. Ibu merasa cukup. Semua ini punya keluarga kita. Yakin kau nak tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian? Sebenarnya Malin juga tidak tega, Bu. Tapi Malin juga bertekad mengubah nasib keluarga kita. Baiklah Malin, jika ini memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Tapi janji dengan ibu ya nak, pulanglah jika kamu sudah merasa cukup. Ibu tak butuh uang banyak-banyak. Kapan kamu berangkat nak? Secepat itukah kamu meninggalkan ibumu sendirian? Ibu doakan Malin agar selamat sampai tujuan. Sudah, besok ibu bikinkan bekal untuk ya nak. Ya. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rashid keesokan harinya. Rashid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil hari selanjutnya Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu Mandi menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar.
ya kita jadi berlayar, kawan. Iya, Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Malin, itu Tuan Saudagar, pemilik kapal. Mari saya kenalkan dengannya. Iya. Tuan, perkenalkan ini Malin. Dia baru pertama kali berlayar dengan kapal ini. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar, Tuan Saudagar, saya bersedia bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau, Tuan Saudagar, dengan senang hati. Kalau begitu, setelah kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku nanti saja. Kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian berdua ikuti saja aku. Baik, Tuan Saudagar. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapakah nama 2 orang itu? Itu Rashid dan Malin, mereka akan bekerja di rumah ini. Mana yang Rashid, mana yang Malin, ayah? Yang lebih tinggi dan tegap itu Malin, yang lebih kecil badannya itu Rashid. Memangnya ada apa, putriku? Tidak ada apa-apa ya, saya cuma ingin tahu saja. Tak disangka, tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam hal yang sangat juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati, memberikan restu dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan bekerja keras. Apalagi setelah menikah, Malin terbukti tekun dan perlahan mengubah hidup di perantauan. Kini dia mulai menjadi kaya. Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Ia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Mungkin kita sampai sudah kan ya? Ya, Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Itu Rashid, teman Garda yang dulu dipulangkan karena sering malas-malasan. Dinda, ingat dia bukan? Iya kan ya? Mari kita datangi dan bantu dia. Hai sahabatku Rashid, apa kabar? Oh, ternyata kamu Malin, sahabatku. Kamu sudah menjadi orang kaya sekarang dan sudah menjadi suami dari putri tuan kita dahulu. Selamat ya. Iya kawan, puji syukur seandainya dulunya kamu tidak malas-malasan. Mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan kawan, sedari dahulu yang namanya penyesalan akan datang belakangan. Aku menyesal karena dahulu sudah bekerja malas-malasan. Ya sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini, aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Terima kasih untuk modalnya ya Malin. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rashid segera ke rumah Mande. Rashid mengabari Mande bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mande langsung berlari ke dermaga tempat kapal Malin bersandar.
Malin anakku, Malin kundang anakku tuh sayang. Kamu sudah pulang nak, ibu sudah sangat rindu padamu. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertuaku. Saya ibundanya Malin Kundang, nak. Kau istrinya, menantuku. Jangan berbohong, siapa kamu? Apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku mempunyai ibu miskin tua seperti kau. Astaga Malin, ini aku Mandirubaya, ibumu nak, aku yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Apakah kekayaan telah membuatmu lupa pada ibu yang telah melahirkanmu? Aku ibumu Malin. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin sepertimu. Kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Menjauhlah dariku. Nanti bajuku bisa kotor wanita tua. Kau tak akan sanggup menggantinya jika rusak. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan membesarkannya, ya Allah, berilah anakku ini teguranmu. Sesungguhnya Saat itu juga secara tiba-tiba langit Tuhan, menjadi gelap. kukutuk yang jadi batu. Muncul secara bersamaan sebuah kilat dan petir, kemudian menyambar tubuh Malin Kundang yang bayangan hingga akhirnya dari api.